PSBB dibuka secara bertahap dan seterusnya, mungkin ada sebagian yang kerja dari working from office dan sebagainya. Kita melihat bahwa esensinya tempat tidak menjadi persoalan, tetapi yang penting adalah terkoneksilah dengan yang lain dengan teknologi digital ini. Sehingga kita juga perlu memiliki mindset secara fleksibel, bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu untuk kemudian tetap bekerja produktif, tetap kita kemudian menjalankan tugas-tugas kita ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada sebuah excuse karena kita ada pandemi maka para ASN sebagai pelayan masyarakat harus kemudian berhenti karena ketakutan, karena tidak ada sarana kerja dan sebagainya. Jadi inilah tantangan bagi kita. Yang pertama tadi kita bekerja efisien, yang kedua kita bekerja secara lebih fleksibel, punya mindset fleksibel. Dan yang ketiga, ini yang penting mungkin menjadi perhatian kita semuanya, pandemi ini membuat orang kemudian berorientasi ke dalam, organisasi berorientasi ke dalam. Kita sebut dengan insourcing. Insourcing itu artinya mereka mulai ke dalam mengeksplor potensi organisasi, ya kan, karena kondisi working from home, kemudian mereka harus memprotek pegawainya, mereka kemudian sadar potensinya, dan untuk ASN secara individu juga ada kesempatan mereka untuk mengeksplor dirinya. Nah, makanya poinnya adalah di sini, di dalam COVID-19 ini maka ada kebutuhan pengembangan kompetensi yang lebih dari masa-masa sebelumnya. Mengapa seperti itu? Karena orang dihadapkan pada suatu kesadaran, kebutuhan bahwa dia harus kemudian belajar hal-hal yang baru. Ini COVID-19 menyodorkan pada kita semuanya banyak hal yang baru dan juga kita diberikan waktu yang cukup banyak ya dengan adanya working from home untuk kemudian mengeksplor potensi-potensi yang ada di diri kita. Nah, untuk itu maka kemudian kita harapkan peran dari kawan-kawan Widya Iswara ini bisa juga beradaptasi, merespon tadi kebutuhan stakeholder kita untuk bisa bekerja lebih efisien, bisa bekerja lebih fleksibel, inovatif, dan mampu kemudian mengembangkan diri, mengeksplor potensinya untuk merespon era new normal ini. Nah, apa yang kemudian perlu dilakukan oleh komunitas Widya Iswara ini? Yang pertama adalah bahwa tadi sesuai dengan prinsip yaitu bekerja efisien. Kita akan cari suatu cara mengembangkan diri komunitas ini sebagai sebuah profesi pendidik, ya, pengajar, agar bisa terus mengembangkan diri beradaptasi dengan kompetensi-kompetensi baru. Kompetensi baru apa yang paling dibutuhkan? Yang pertama adalah kompetensi terkait dengan digital literasi digital. Sebagai contoh pagi ini, ya kita membuat suatu forum, kita harus beradaptasi dulu, ya bagaimana matikan mikrofon, bagaimana matikan share screen dan sebagainya. Nah, itu suatu hal yang wajar bagi kita. Namanya juga belajar bersama, ya. Ada yang sudah lebih tahu, ada yang belum. Nah, semuanya saling membantu, ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua adalah selain digital literasi. Jadi kawan-kawan ini nanti saya sudah minta kawan-kawan dari Pushkin ya, Pak Aswad akan membuat suatu kebijakan yang mendukung akselerasi kawan-kawan di dalam penguasaan literasi digital melalui community of practices, kemudian juga nanti perubahan di dalam penilaian kinerja, nanti output untuk angka kredit, pengurusan angka kredit harus ada misalnya produk video. Tahun ini kita akan bikin program adanya community of practices untuk kemudian nyusun video, nyusun media-media digital dan kita lombakan, ya. Jadi siap-siap nanti yang kawan-kawan untuk menyiapkan karya-karya terbaiknya dalam rangka kita bertransformasi menyambut era new normal. Yang kedua, sebagai sebuah komunitas pengajar, ya, profesi yang memiliki peran yang sangat mulia di sini, tentunya kita harus bisa mencegah tadi rasa ketakutan, rasa disorientasi, ya ASN, ya. ASN ini adalah suatu pekerjaan yang mulia.
di mana ASN bekerja untuk melayani warga negara yang lain. Boleh ada rasa ragu-ragu, tidak boleh ada rasa takut, ya. Tetap kita akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara yang terbaik, dengan cara-cara yang inovatif. Untuk itu maka para widyaswara ini adalah tidak hanya sekedar ada terdiri orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang menguasai ilmu dan menyampaikan ilmu pada audiens, tapi juga harus menanamkan suatu baru, suatu baru, yaitu ini harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, memiliki spirit inovasi, tapi juga memiliki suatu ketahanan yang kita sebut dengan spiritual resilience. Spiritual resilience itu artinya bahwa sebenarnya ketika kita dihadapkan pada ketakutan, esensinya adalah bahwa hidup itu pada dasarnya sementara. Hidup itu ada sebuah purposes, ada sebuah tujuan yang dicapai. Dan untuk itu maka para widyaswara akan memberikan motivasi, memperkuat tadi dari sisi semangat spiritualitasnya, ya. Kita negara yang beragama, bukan negara agama tapi negara yang beragama, negara Pancasila, di mana spirit ketuhanan yang Maha Esa menjadi sentral di situ, dan itulah ciri khas bangsa Indonesia, ciri khas ASN. Harus punya keimanan, harus mampu kemudian dengan iman tadi kemudian berilmu, menjalankan iman dengan baik, dan beramal, mengamalkannya melalui tugas sehari-hari. Nah, kawan-kawan akan memberikan motivasi kepada kawan-kawan ASN semuanya, gali spiritualitas tadi yang kita sebut dengan kesalehan publik, ya, bukan kesalehan pribadi. Orang pergi ke masjid, orang kemudian sholat, tetapi tidak peduli dengan pekerjaan kinerjanya dan bagaimana lingkungannya, ya. Tetapi ini karena ASN adalah memiliki fungsi pelayanan, maka dengan keimanannya itu harus bisa mencetuskan kesalehan sosial tadi, ya, di tengah pandemi harus punya kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungannya, terhadap organisasinya yang membutuhkan perawatan, yang membutuhkan suatu perubahan cara kerja yang lebih agile, lebih gesit, lebih inovatif, dan lebih bersemangat. Dan semua itu tidak mungkin dicapai kalau mereka tidak punya keimanan, tidak punya spiritualitas yang kuat, tidak punya kesalehan yang kuat. Untuk itu maka sekali lagi saya mengundang kawan-kawan widyaswara, mari kita semangati kawan-kawan ASN ini untuk tahan, ya, secara fisik, secara mental menghadapi COVID-19 tadi. Kembali mereka harus punya keyakinan yang kuat terhadap spiritualitas masing-masing tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kawan-kawan IWI untuk kesekian kalinya sudah beberapa kali ini menyelenggarakan webinar ini, forum berbagi pengetahuan, dan saya melihat banyak kegiatan kawan-kawan juga untuk berkumpul, menggagas ide-ide baru, melengkapi bahan-bahan ajar dengan cara inovatif, dan saya pikir ini harus didorong semuanya bahwa IWI ini ada harta karun yang luar biasa, talenta-talenta yang tersebar tapi belum tergali secara optimal. Maka untuk itu saya mengundang Pak Budi, jajaran IWI semuanya, tolong dipetakan talenta yang ada, kemudian kita buat forum-forum ini, ya kan, dan nanti kita akan perkuat dan kebijakan community of practices agar talenta-talenta tadi akan terus berkembang menyambut era baru, era new normal ini, ya, karena Ikatan Widyaswara ini akan menjadi aktor terdepan di dalam kita melakukan transformasi era baru new normal ini, ya, membangkitkan semangat ASN dan membantu para ASN untuk beradaptasi dengan era baru dengan kompetensi yang baru. Demikian sambutan dari saya, sekali lagi selamat pada kawan-kawan IWI dan seluruh keluarga besar Widyaswara Indonesia untuk terus mengembangkan diri, terus semangat dari mengaktualisasikan masing-masing keimanannya, spiritualitasnya sebagai warga, sebagai insan Pancasila semuanya. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak
Deputi Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Taufik, DIF. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Ketua Umum DPP IWI, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME, untuk memberikan prakata pembukaan seminar Semangat ASN Berkarakter Menyikapi Pandemi COVID-19. Kami mohon yang terhormat Bapak Budiarso, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Kapusbin Bangkom, Jabatan Fungsional ASN LAN, Ketua MPK, para Wakil Ketua 1 sampai dengan 4, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan seluruh jajaran pengurus dan Korwil DPP IWI se-Indonesia, juga para ketua bidang, wakil ketua bidang, dan hadirin serta peserta webinar hari ini, pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita dapat kumpul dalam acara webinar Semangat ASN Karakter dalam Menyikapi Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Pak Budi, saya mau dulu Pak. Penambahan 1 orang keluarga. Pak Budi mau diaktifkan nanti ya Pak. Silakan Pak Budi, silakan aktifkan. Terima kasih Pak. Oke. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN yang telah memberikan keynote speech pada acara webinar kali ini. Kami dapat laporkan bahwa webinar pagi ini merupakan webinar seri kedua yang diselenggarakan oleh DPP Ikatan Widyaswara Indonesia IWI dengan mengambil tema Semangat ASN Berkarakter dalam Menyikapi Pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, program ini merupakan salah satu dari pelaksanaan program bidang Dikjartih dan Bangkom ASN Berkarakter DPP IWI. Tadi Pak Taufik, Pak Deputi telah memberikan arahan-arahan antara lain digitalisasi literasi, akselerasi digital literasi melalui COP, pencegahan ketakutan dan disorientasi ASN, motivasi, penanaman semangat baru, inovasi, ketahanan, dan spiritual resilient. Bapak Deputi dan hadirin sekalian, hal-hal yang telah disampaikan arahan oleh Bapak Deputi tadi, inilah yang dijawab oleh bidang Dikjartih dan Bangkom DPP IWI di bawah koordinasi Ibu Susi dan Bapak Bambang Sugiono. Ada 8 program kerja bidang Dikjartih Bangkom ASN Berkarakter yang unggulan. Pertama adalah penyusunan peta profil kondisi kompetensi ASN kita saat ini. Yang kedua adalah pelaksanaan berbagai seminar, workshop, antara lain seminar
perimbangan keuangan negara, seminar pemanfaatan teknologi cyber security, pertahanan dan keamanan, pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akrual dan keuangan desa dengan metode smart learning, peningkatan kerukunan umat beragama dan harmonisasi sosial dalam kehidupan ASN berdasarkan Pancasila, bimbingan teknis, bintek, barang dan jasa, dan sejumlah workshop antara lain penerapan teknologi, pencegahan bencana, dan mitigasi pasca bencana, peningkatan cinta tanah air berbangsa dan bernegara bagi ASN, metode klasikal dan blended learning, workshop pemanfaatan teknologi digital dan cyber klasikal dan cyber security, keantariksaan, pelatihan ketahanan budaya bangsa, workshop peningkatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agama dan Pancasila, fasilitasi pelatihan kepemimpinan bagi calon peminat ASN dan perguruan tinggi, serta pelatihan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial. Selain itu juga dilakukan 3 program pengembangan desain kurikulum pembelajaran soft skill yang mendukung pekerjaan seperti penguasaan bahasa asing, kemampuan berpikir kritis, analisis inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerjasama tim. Keempat, pembuatan media pembelajaran berbasis IT, antara lain bantayang slide infografis, video pembelajaran, film dokumenter BI, untuk pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawasan dan latsar. Yang tidak kalah penting adalah pembangunan aplikasi, profil, database pengajar, narasumber Widyaswara Nasional berbasis Android melalui aplikasi Go WI. Pembangunan aplikasi pelatihan, workshop bimbingan sosialisasi, dan knowledge sharing melalui ruang WI dan ASN. Yang ketujuh, mendesimasikan peningkatan mutu Dikjartih dan pengembangan diklat bagi ASN, bagi para widyaswara dengan menampilkan pengalaman best practice, karya-karya inovatif kreatif di dalam menciptakan model-model pembelajaran terbaik melalui ajang lomba nasional IWI, e-contest, dan terintegrasi dalam channel YouTube dan website IWI. Dan yang tidak kalah penting adalah mendorong pembentukan Korpu, Corporate University ASN, melalui pelatihan penanganan isu-isu strategis dengan melibatkan semua stakeholder terkait dan tenaga ahli dari dalam dan luar instansi pemerintah berbentuk benchmarking. Bapak dan Ibu, seminar kali ini ada 2 topik yang akan dibahas, yaitu pertama menggugah semangat ASN dalam penanganan pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes DK Dewanto MSI, WI BPSDM Provinsi Jawa Timur, serta perlindungan data pribadi ASN yang akan disampaikan oleh Insinyur Heri Abdul Aziz MEG, WI Utama Kementerian Kominfo. Kedua topik ini sangat relevan di tengah kita semua, tidak hanya di Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia yang sedang berjuang untuk melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus corona. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tidak hanya krisis kesehatan yang telah menimbulkan jatuhnya berpuluh juta korban yang positif terpapar virus corona, bahkan telah menyebabkan kematian bagi puluhan ribu manusia, akan tetapi juga menyebabkan terjadinya krisis keuangan ekonomi yang telah merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat, menyebabkan berpuluh-puluh juta orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, dan memporak-porandakan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai ASN yang berkarakter, tentu kita tergugah untuk ikut serta menyikapi pandemi COVID-19 sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi masing-masing di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sekecil apapun kontribusi kita,
setiap tindakan, perilaku, kegiatan, dan sikap kita sebagai ASN akan sangat bermanfaat dalam ikut serta menanggulangi pandemi COVID-19. Akhirnya, kepada Pak Dr. Bambang Sudiono selaku Wakil Ketua 2 DPPIW dan Ibu Susi yang telah mengkoordinasikan kegiatan webinar ini, serta para tim panitia yang telah bekerja sangat keras dalam menyelenggarakan acara ini, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada moderator dan narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes D. Kadewanto MSI, BIPP SDM Provinsi Jawa Timur, serta Insinyur Heri Abdul Aziz MED, WI Utama Kementerian Kominfo, yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan Itu yang dicari anak subuh presentation pada pagi hari ini. Besoknya absen tuh lah ada pian-pian. Selanjutnya, Mohon izin Pak Ketua, mohon yang baru masuk di mute. Terima kasih. selanjutnya sekali lagi atas kesediaan Bapak Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih sekali lagi atas arahan dan sambutan kunci pada webinar ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Semangat ASN berkarakter menyikapi pandemi COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bu Susi dinyalain mute-nya, Bu. Bu Susi dinyalain, Bu. Oh, iya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME, yang telah memberikan prakarta pembukaan dan sekaligus membuka seminar Semangat ASN Berkarakter dalam menyikapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya pembawa acara akan menyerahkan kepada moderator Ibu Ani Suprihatini SE MM, Widya Iswara Ahli Madya, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, akan memandu acara pemaparan materi sampai dengan selesai. Untuk itu, saya ucapkan selamat mengikuti Bapak Ibu semuanya dan dipersilakan untuk Ibu Ani selanjutnya memimpin materi yang akan dipresentasikan para narasumber. Dipersilahkan, Bu Ani. Baik, terima kasih Ibu Susi. Terima kasih Ibu Susi. Baik Bapak Ibu hadirin semua peserta webinar. Seminar kali ini akan kita mulai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik DIE, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, dan juga kepada Bapak Budiarso dan seluruh jajaran pengurus Widya Iswara, baik yang di pusat maupun daerah, serta Bapak narasumber Bapak Sodi Kadewanto dan Insinyur Heri Abdul Aziz. Mohon diatur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya lihat seluruh peserta sehat-sehat semua dan sangat berbahagia. Di awal pagi Bapak Ibu semua masuk itu sudah seperti reunian ya Bapak Ibu ya. Ada yang berjumpa dengan kawan lama gitu ya Bapak Ibu, berkangen-kangenan. Tetapi banyak juga Bapak Ibu semua yang baru kenal saat ini. Luar biasa. Jadi ini melebihi dari halal bihalal ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya sampaikan kembali. Jadi
untuk penekanan bahwa temanya adalah semangat aparatur sipil negara berkarakter dalam menyikapi pandemi COVID-19 dan pelindungan data pribadi ASN. Perlu saya sampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wijaisuara Indonesia untuk periode tahun 2019-2023, bidang pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan peningkatan kompetensi ASN berkarakter. Jadi Bapak Ibu, pesertanya ini tidak hanya wijaisuara, tapi dari seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Bapak Ibu, adapun tujuan penyelenggaraan seminar ini untuk mengetahui yang pertama, sejauh mana dampak pandemi COVID-19 terhadap ASN. Tadi sudah disinggung, sudah disampaikan oleh Bapak Taufik dan juga oleh Bapak Budiarso. Mungkin nanti akan lebih spesifik dijelaskan lagi oleh para narasumbernya terkait dengan bagaimana penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara. Dan pentingnya pengetahuan bagi kita semua selaku aparatur sipil negara terkait dengan pelindungan data pribadi ASN. Dan yang lebih utama adalah mengajak kepedulian kita semua selaku aparatur sipil negara yang salah satu fungsinya adalah sebagai perekat bangsa juga pelayanan publik dalam merespon tentang kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Baik Bapak Ibu, Pak Subadi ini kayaknya masih ada suara yang mengganggu, berisik sekali. Saya mute all semua Bu ya. Ya, siap. Ya silakan Ibu di unmute. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, tadi udah disampaikan oleh Bapak Taufik dan juga Pak Budi betapa kondisi pandemi COVID ini sangat-sangat membawa dampak yang luar biasa bukan hanya Indonesia tetapi juga seluruh dunia dari semua aspek, dari mulai aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan terutama sekali adalah tingkat kesejahteraan manusia. Termasuk kita Bapak Ibu selaku aparatur sipil negara. Tentu banyak penyesuaian yang sudah pernah kita lakukan, penyesuaian sistem kerja ASN. Sebelumnya kita work from office itu sudah lumrah. Kemudian hidup ke suaranya aja. Cak mana hidup ke suaranya aja. Hidup ke suaranya. Tolong ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita lakukan penyesuaian dengan work from home. Dan sekarang kita akan banyak sudah menuju ke work from office kembali, tetapi dengan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru, yang tentunya pasti harus menerapkan standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dan juga tadi tentang tantangan-tantangan yang harus kita hadapin semua dari aparatus negara, terutama nanti ada kepedulian kita kepada dampak daripada COVID pandemi. Baik Bapak Ibu semua peserta ASN, perlu saya sampaikan tadi seluruh peserta itu jumlahnya ada 1.134 yang bisa mengikuti Zoom ini 500 dan selebihnya bisa mengikuti melalui webinar dari YouTube streaming. Bapak Ibu, saya sangat bangga, sangat berapresiasi kepada Bapak Ibu semua. Seluruh peserta ini adalah ASN dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ada jabatan struktural, ada wijaiswara, ada guru, ada kepala sekolah, ada dosen, ada juga penyuluh, ada analis diklat, ada asesor, ada analis kebijakan, bahkan ada kepala bidang KB, ada sekretaris kecamatan, ada jabatan fungsional dan pelaksana lain. Bahkan ada direktur RSUD yang ikut serta, ada dokter, ada auditor, ada kepala dinas, bahkan ada Satpol PP dan sebagainya Bapak Ibu. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu akan saya sampaikan tentang mekanisme karena sisa waktu kita ini kurang lebih hanya tinggal 1 jam. Ya, maka pemapar pertama barangkali Pak narasumber Pak Adeka, nanti mohon waktunya 15 menit saja cukup ya Bapak kedua narasumber, baik Pak Paso maupun Pak Heri. Baik, mohon share screen kurikulum VTET para narasumber, dipersilakan. Ya, bisa ditayang. Terima kasih Pak Andan. Baik, yang pertama, narasumber pertama tadi sudah disampaikan Bapak Dr. Andes Haji Paso Deka Dewanto. Beliau adalah
Wida Iswara Ahli Madya dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Sedikit ini yang bisa disampaikan tentang pendidikan beliau. Yang pernah diikutin adalah STPDN tahun 1993, kemudian IIP Jakarta tahun 1998, MAPUGM tahun 2002, dan beliau sekarang bertempat tinggal di Gresik, Jawa Timur. Ya. Adapun kalau nanti Bapak Ibu peserta yang ingin lebih jauh diskusi dengan beliau bisa menghubungi di HP beliau 0821 3011 1121. Terima kasih Pak Dan. Berikutnya sekaligus saya sampaikan tentang kurikulum vitae narasumber yang kedua. Ada Bapak Insinyur Heri Abdul Aziz, Magister Engineering. Beliau lahir di Jakarta 1 April tahun 1959, memiliki keluarga dengan 3 anak. Beliau tinggal di Duren Sawit, Bapak Ibu, ya, di Jakarta. Baik, riwayat pendidikan. Beliau Magister Sistem Engineering NIT Jepang. Kepala Seksi Layanan Jasa BPPT, ini karirnya ya. Kemudian Kasubdit Infrastruktur E-Gov Kominfo tahun 2006. Direktur E-Government Kominfo tahun 2008. Kemudian Rekayasa Utama BPPT tahun 2015. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kominfo, dan kemudian Wida Iswara Ahli Utama Kominfo. Demikian Bapak Ibu. Baik, untuk menyingkat waktu, mengenai pendidikan Pak Heri cukup banyak ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf Pak Heri tidak ada. Oh ini ya, baik. Ini luar biasa pengalaman pendidikan beliau, TOT Information Technology Project Management tahun 2020. Kemudian TOT Business Requirement Analysis tahun 2020, TOT IT Business Analysis tahun 2020, Asesor Teknis Information Technology Project Management tahun 2020, Asesor Teknis Business Requirement Analysis tahun 2020, Asesor Teknis IT Business Analysis tahun 2020 juga. Kemudian ada Asesor Kompetensi, ada sertifikasi ITM, kemudian ada sertifikasi CIO, ada risk management based on ISO, dan juga penerapan dan dokumentasi manajemen LSP. Baik, saya rasa cukup itu perkenalan singkatnya tentang biodata narasumber. Nah, selebihnya selanjutnya waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Pak narasumber pertama, Bapak Paso Deka Dewanto. Waktu sepenuhnya saya persilahkan dan mohon bagi seluruh peserta untuk tertib agar mute. Baik, silakan Pak Paso, 15 menit Pak Paso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas. Kurang jelas, Pak. Nggak jelas suaranya. Nggak jelas suaranya. Suaranya. Suara itu kurang jelas. Nggak bisa ditangkap suaranya. Nggak ada. Pas itu diulangi suaranya, Pak. Suaranya jadi seperti Mickey Mouse. Kenapa ya? Ya, dites dulu nih Bu Ani, itunya suaranya. Oh, mohon izin Pak, saran bagaimana yang kedua aja dulu, yang Pak Paso dibetulin suaranya biar menghemat waktu. Terima kasih. Mohon izin kurang jelas suaranya, bilang. Kurang jelas Pak. Masih kurang jelas Pak Paso. Kalau kurang begitu, jelas suaranya, Paso. Donald Bebek. Coba dibetulin dulu Pak Paso. Suara kartun nggak jelas itu. Pak Heri. Ya, Pak Heri. Ya Pak. Pak Heri. Pak Heri. Pakai headset saja Bu. Siap Pak. Pak Paso mohon izin nanti diperbaiki dulu ya Pak.
Sudah, Baik. Pak. Baik, Ya. Bapak Ibu semua, mohon izin Pak Paso, apakah mau bertukaran dengan materi dulu, materinya Pak Heri dulu? Nggak apa-apa ya? Baik, dipersilakan materi Pak Heri dulu. Silakan Pak Heri. Baik Ibu Ani, terima kasih. Suara saya jelas atau tidak ini ya? Alhamdulillah jelas. Jelas sekali. Jelas ya. Alhamdulillah Pak Heri. Mantap. Sangat jelas. Jadi Baik. buat Pak. Mengingat suara Pak Heri sudah jelas, saya mute all semua ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong Pak Heri di unmute. Udah jelas Pak, udah jelas. Baik. Baru matikan. Baik, saya mulai Pak ya. Ya, saran buat Pak Paso saja tadi, agar kalau tidak jelas, cam-nya dimatikan saja Pak. Biar suaranya saja yang muncul, walaupun tidak muncul wajah kita. Mungkin itu bisa membantu mengurangi distorsi dari suara. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mohon Pak Endan bantunya. Ya, baik, terima kasih Pak Endan. Pak Heri, mohon di-unmute Pak Heri. Oh baik Bu, baik saya ulangi Bu ya, baik maaf. Saya tertarik ikut ini karena merasa bahwa data pribadi itu bukan sebagai hal yang berharga. Masyarakat kita masih belum menganggap bahwa itu sebuah aset seperti halnya kalau data organisasi, perusahaan atau pemerintahan. Di satu sisi, masyarakat kita juga masih kesulitan membedakan mana data yang bisa disebar ke publik dan mana yang tidak. Dan ini tentu menyulitkan pelindungannya. Masyarakat pun juga belum tahu data apa yang bisa disebar yang bisa membahayakan dirinya. Masyarakat itu bisa kita terjemahkan menjadi ASN. Gitu Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, pesatnya kemajuan teknologi informasi itu melahirkan layanan baru, seperti halnya jual beli, transaksi, e-commerce, education. Mereka, para layanan tersebut, data adalah energi buat mereka. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan data-data tersebut sebanyak mungkin. Jadi tidak mengherankan bila banyak layanan tersebut gratis. Jadi saat seseorang menikmati sebuah layanan digital secara gratis, disadari atau tidak, dapat dipastikan mereka membayarnya dengan data. Masalahnya sekarang, sebanyak dan semengganggu apapun permintaan data tersebut, permintaan itu bersifat legal jika pengguna menyetujuinya. Jadi begitu kita memberikan, itu halnya legal. Berarti tidak apa kalau misalkan data itu digunakan oleh si pihak yang tadi membutuhkan. Jadi klop gitu ya, si pemilik tidak menyadari pentingnya data yang dimiliki. Di sisi lain, ada pihak yang berlomba-lomba memanfaatkan ketidakmengertian ini. Nah, saya akan menyampaikan beberapa contoh betapa data pribadi kita harus kita jaga sebaik mungkin, karena banyak pihak tadi yang ingin memanfaatkannya. Tolong slide kedua, Pak Enggan. Baik. Saya akan bicara tentang giveaway. Giveaway itu sebetulnya sangat baik, artinya kita ingin memberi kepada orang lain. Bila kita gembira, kita bahagia, kita akan memberi orang lain. Tapi masalahnya kemudian muncul, ini beberapa hari yang lalu, ada orang yang akan menjanjikan memberi uang lewat OVO, dia punya uang sekitar 8 juta, asal orang tersebut mau memberikan nama,
ibunya, dan foto kita. Ya. Itu fenomena yang muncul dalam hitungan hari belakangan. Ya. Jadi kalau misalkan ada tawaran seperti itu, tolong dilupakan saja tawaran tersebut, walaupun ada uang di balik itu. Slide kedua. Sekarang terkait dengan nomor darurat. Ini kejadian yang menimpa saya, di mana data pribadi saya dijadikan nomor kontak darurat oleh orang yang meminjam uang secara online. Jadi nomor saya yang jadi bulan-bulanan akhirnya terhadap si pemberi pinjaman. Slide berikutnya. Sekarang masalah ini kejadian yang sekian bulan yang lalu, ada seseorang wartawan namanya Ilham Bintang. Dia kebobolan uang 385 juta dalam hitungan jam. Karena datanya yang ada di data laporan keuangan dia yang ada di OJK dijual orang. Yang menjual ini bukan orang OJK, tapi adalah orang yang punya akses masuk ke sistem tersebut. Pada saat dia artinya orang yang membeli tadi, kemudian data-data tersebut dimanfaatkan pertama untuk duplikasi SIM card-nya. Data yang dia punya dibawa ke operator, dia dengan mudah bisa mengganti. Begitu SIM card-nya dapat nomor dia pegang di HP dia, kemudian dia langsung membobol email dari Ilham Bintang. Untuk membobol email kan tidak perlu keahlian yang canggih-canggih. Jadi begitu nomornya kita punyai, kita bilang reset password begitu. One time passwordnya jatuh ke nomor yang dia pegang, yang baru diduplikasi. Sesederhana itu, sehingga email sebagai tempat transaksi komunikasi, itu data tentang kondisi keuangan atau katakanlah data lebih pribadi dari yang bersangkutan dari Ilham Bintang didapat. Dan hilanglah uang-uang tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya ini terkait dengan tetap data pribadi, tapi memang data yang lebih besar lagi. Di sini menunjukkan bahwa pemilik layanan itu memang pandai meminta, tapi tentunya kepandaian itu diimbangi oleh dengan kemampuan sistem elektronik yang digunakan, sehingga tidak merepotkan dari si pemilik data pribadi. Ya. Jadi meskipun sosialisasi, diskusi, data pribadi sudah banyak dilakukan, nyatanya belum mampu secara optimal menyadarkan masyarakat pentingnya hal tersebut. Kasus pelanggaran kebocoran itu masih menjadi cerita keseharian kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sering mendapat SMS berhadiah. Itu adalah titik awal kita akan ditipu orang. Kalau kita ikuti kita tertipu, kalau tidak ya kalau kita lupakan kita lolos. Nah, yang merepotkan ya perilaku masyarakat kita yang memang gemar mempublikasikan aktivitas dalam media sosial. Dan ini semakin menambah rentan kebocoran data pribadi tersebut. Jadi literasi dari masyarakat kita menjadi penting untuk menyadarkan bahwa pentingnya sebuah data pribadi. Nah, data yang dilansir oleh Kata Data, ini saya ambil dari Kata Data, menunjukkan bahwa kumpulan data pribadi yang terekam di dunia digital justru merugikan si pribadinya. Memang mau tidak mau digitalisasi membuat data kita terekam dengan baik. Slide berikutnya. Ini. Data yang terekam tadi tentu bisa diolah, bisa dikelompokkan, bisa diatur sesuai keinginan. Begitu juga dengan penjualan data pribadi pun sama. Ini data lama ya, tapi transaksinya begitu gamblang, bisa kita lihat pengelompokannya. Apakah pengelompokan berdasarkan nasabah prioritas dari perbankan misalkan, data katakanlah per operator tertentu misalkan. Belum lagi di bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, 90 juta data pribadi pengguna Tokopedia dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di dark web. Email, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Memang tentu ada bantahan dari pihak Tokopedia,
tapi kita tidak masuk ke ranah tersebut. Saya hanya ingin menginformasikan, dikabarkan bocor. Ya. Tapi terlepas dari para perilaku, masyarakat kita masih kesulitan memang membedakan data tersebut. Bahkan hingga kini, cukup dengan menelusuri mesin pencari, kita bisa menemukan data pribadi seperti halnya kartu keluarga. Kalau begitu, data pribadi itu apa? Slide berikutnya, Pak Dan. Slide berikutnya, Pak Dan. Yap. Saya menemukan dua definisi. Yang pertama dari rancangan pelindungan data pribadi. Kurang 4 menit ya Pak Heri. Baik Bu. Baik Bu. Saya menemukan dua undang-undang aturan main tentang pelindungan data pribadi. Satu dari UU PDP dan satu lagi dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Slide berikutnya. Sedang pelindungan data pribadi itu sendiri sebetulnya sudah diatur jauh oleh Undang-Undang Dasar 45 kita. Ya. Jadi memang sudah menyadari betul bahwa pelindungan data pribadi itu memang harus dilakukan. Nah, pelindungan data pribadi ini sebetulnya bukan hanya dari 4 undang-undang ini, tapi juga ada Undang-Undang OJK, ada juga di BI gitu ya. Jadi memang tidak satu banyak, tapi hanya saya akan ngambil 4 saja. Slide berikutnya terkait dengan pentingnya pelindungan data pribadi. Ya, di sana disampaikan umum, kemudian spesifik, gitu ya. Kemudian ada hak daripada pemilik data pribadi. Jadi kita sebagai pemilik data pribadi itu berhak menuntut, berhak meminta ganti rugi atas pelanggaran data yang kita punya. Ya. Tapi sekali lagi, bila kita menyetujui memberikan, itu artinya ya kita dengan sadar itu jadi penggunaan data itu menjadi legal karena kita dengan serta-merta memberikan kepada mereka. Dan terdapat ancaman sanksi administratif bagi setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan data pribadi yang bukan milik. Jadi ini perlu dihati-hati sekali. Jadi kalau kita misalkan bicara tentang IWI, ada Wijaya Suara, ada IWI. IWI itu sebagai pengendali data pribadi. Dia yang mengolek data pribadi. Kemudian bila IWI menyerahkan kepada pihak lain pengelolaannya, itu disebut dengan asesor data pribadi. Jadi ini yang prosesor data pribadi. Ada 3 pihak itu yang memang berperan dalam perlindungan data pribadi. Ini saya ambil contoh awal tahun ini di pemerintah DKI. Bagaimana ada 167 isian data pribadi. Jadi kalau kita ada istri dan 2 anak, itu data individunya menambah 150. Jadi kita bayangkan penduduk DKI yang 10.500.000 di tahun 2019. Besar sekali data ini. Saya yakin pemerintah Pemprov DKI mampu menjaga data-data ini dengan baik. Tapi kemudian contoh OJK tadi, bukan orang OJK-nya yang katalah memanfaatkan data tersebut, tapi orang yang punya akses masuk. Proses dari pendapatan data ini kan panjang sekali, melibatkan 70.000 orang untuk mengisi menarik formulir, kemudian mungkin saja mengarsipkan, menginputnya. Nah, letakkan data-data yang kemudian kalau tidak diatur dengan baik, itu tentu akan merepotkan katakanlah si pemilik data pribadi. Nah, ini saya hanya memberi catatan terakhir saja, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Urgensi paling mendasar adalah memberi pemahaman kepada orang. Pada waktu COVID-19 disampaikan, gugus tugas itu hanya menyampaikan pasien nomor sekian. Karena medical record itu suatu hal yang sangat rahasia. Jadi memang sudah betul apa yang dilakukan oleh tim gugus tugas, hanya menyampaikan pasien nomor 1, pasien nomor 1000, seperti itu. Nah, pentingnya menjaganya itu dimulai dari hal yang sederhana saja. Misalkan jangan memakai satu password untuk semua aplikasi, untuk akun, menggunakan strong password, optimalkan pengamanan pada HP,
gitu ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga. Kemudian si pengelola dan si prosesor data pribadi pun juga harus paham ada sanksi di sana. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, cobalah baca tips melindungi data pribadi yang banyak ditulis media. Gitu. Sekali lagi, selamat melindungi data masing-masing, mulailah dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri yang tepat waktunya. Baik, selanjutnya untuk menghemat waktu, Bapak Paso, apakah? Halo Pak Paso? Ya, halo, suaranya sudah jelas? Ya, bagus. Sudah jelas ya, bagus, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Langsung ya Pak. Moderator, ya. Langsung ya, monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu Moderator, Bapak Deputi yang kami hormati, Bapak Ketua Umum yang kami hormati, Bapak Ketua MPK dan seluruh jajaran yang kami hormati, dan seluruh hadirin peserta webinar yang saya banggakan, yang saya hormati. Langsung saja saya sampaikan materi ini saya dedikasikan untuk para tenaga medis yang telah wafat, para tenaga medis yang masih berjibaku di garda terdepan, seluruh korban yang wafat, seluruh anak cucu, istri, suami, keluarga yang ditinggalkan, Satgas dan seluruh relawan dari semua profesi, dan ormas yang bersimpah peluh dan doa dan air mata. Meski tantangan, hambatan, fitnah menghadang, nyawa dan keluarga pun dipertaruhkan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini adalah saudara-saudara kita, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Wahai jiwa-jiwa yang berempati, wahai jiwa-jiwa yang penyayang, wahai jiwa-jiwa yang baik, wahai jiwa-jiwa yang penolong, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan bahagia dan dengan kasih sayang Tuhanmu, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambanya yang penyayang, dan masuklah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita doakan seluruh korban COVID-19. Berdoa mulai. Ya. Lanjut Bapak Ibu. COVID-19 ini adalah pandemi global. Ya, di seluruh negara sudah terjadi COVID-19. Dampaknya yang sangat luar biasa. Nyawa, kematian, ekonomi, spiritual, pengangguran, sosial, budaya, usaha, perpecahan, dan lain sebagainya. Yang sempat disinggung oleh Bapak Deputi tadi, yaitu dampak yang sangat luar biasa. Kejadian yang sangat luar biasa, dampak yang sangat luar biasa, tidak akan bisa kita lakukan, kita selesaikan kecuali dengan usaha pula yang luar biasa. Kontribusi yang luar biasa. Karena ini adalah permasalahan yang sangat luar biasa. Dampaknya sudah terjadi di mana-mana. Perpecahan. Perpecahan pendapat. Perpecahan fisik. Di beberapa tempat. Bahkan di beberapa negara. Bapak Ibu, kalau kita lihat kenyataan yang kita hadapi saat ini di berbagai belahan dunia maupun yang ada di Indonesia, dan harapan yang kita inginkan ke depan, ya, semuanya itu adalah ada kesenjangan, yaitu masalah. Masalah tadilah yang menimbulkan inovasi. Orang inovatif, orang kreatif itu senang kalau ada masalah. Dia tidak cari masalah, tapi kalau ada masalah ia senang. Kenapa? Dari masalah itu muncul kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu, inovasi adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan. Mau tidak mau kita harus berinovasi. Adanya dorongan kebutuhan, tuntutan perubahan yang terjadi di sekitar, pergeseran selera pasar, perubahan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, perubahan ekonomi, pengaruh globalisasi, kemajuan iptek. Mau tidak mau kita harus berinovasi. Kalau tidak inovasi kita akan tenggelam. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh ASN? Bapak Ibu, sebagaimana dalam Undang-Undang ASN, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa. ASN adalah pelayan publik. Maka inovasi dalam hal ini adalah inovasi dalam pelaksanaan kebijakan, inovasi dalam pelayanan publik, inovasi dalam merekatkan dan mempersatukan bangsa.
Inovasi muncul dari sebuah inspirasi, bisa dari sebuah visi, bisa dari sebuah pertumbuhan atau perkembangan, bisa dari sebuah ide-ide, bisa dari sebuah proses, bisa dari pembangunan, bisa dari sebuah kreativitas, muncul inovasi. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah saling memotivasi dan saling menguatkan. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya adalah perhatikan tetangga. Di beberapa tempat ini jadikan program, salah satunya misalnya di Jawa Tengah ada Jogotongo. Ya. Bukanlah orang yang beriman, sedangkan ia kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Maka Bapak Ibu perhatikan orang tua kita, keluarga, saudara, tetangga, teman-teman, karib kerabat, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan. Memberi makan lebih utama daripada membangun tempat ibadah. Memberi makan lebih utama daripada membangun masjid, membangun gereja, dan lain sebagainya. Karena masjid tidak butuh makan, sementara manusia butuh makan. Bahkan zakat itu yang berhak semuanya manusia. Fakir miskin, amil mu'alah, budak gorim, sabilillah, ibnu sabil. Semuanya adalah manusia. Di masa seperti ini, maka memberi makan atau membantu orang miskin, mensuplai logistik itu lebih utama daripada membangun tempat ibadah. Kemudian selanjutnya kita memberi teladan. Selanjutnya kita lakukan ada disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian sosialisasi dan edukasi. Ini yang sudah kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar ini sudah kami praktekkan Bapak Ibu. Ini mobil saya pribadi yang saya tambahi speaker ada 25 watt, 25 watt, ada 50 watt ya. Yang keras sekali. Ini saya pakai untuk edukasi on the road. Kemudian saat Ramadan kemarin ngaji on the road, kemudian ngabuburit, kemudian bagi-bagi makan. Saya meyakini bahwa perubahan mindset itu tidak kalah pentingnya, karena dari mindset itu muncul perilaku. Kita lihat proses dari suatu mindset, layanan yang ada, nasib suatu bangsa, nasib suatu negara, nasib suatu masyarakat, itu terkait dengan mindset. Kenapa? Dari mindset akan muncul tindakan. Tindakan yang terus akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus akan menjadi karakter. Dan akhirnya mindsetlah menentukan pelayanan yang kita berikan. Menentukan nasib pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, suatu masyarakat, suatu bangsa sebelum mereka merubah apa yang dalam diri mereka menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan ini secara konvensional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu kita berbagi hand sanitizer, berbagi masker. Kemudian kita melakukan sterilisasi yang sudah kami lakukan kemarin, kurang lebih ada 500 tempat ibadah. Kemudian rumah-rumah, lingkungan, dan sebagainya. Ini adalah cara-cara konvensional yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi dengan ASN yang lain, tokoh masyarakat, RT, RW, Kades, atau lurah yang terdekat dengan kita. Karena kita tahu bahwa kita mungkin tidak semuanya punya kemampuan, baik itu secara materi maupun secara yang lain, untuk membantu dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena kita perlu kolaborasi. Kemudian jadikan tempat ibadah yang sekarang agak terbatas gerakannya, aktivitasnya, sebelumnya juga kita tidak bisa berjamaah di masjid atau musola, maka jadikan pusat logistik bagi warga sekitar. Nah, ini yang sudah kita praktekkan. Kemudian kita sampaikan gerakan gemar bersedekah. Karena kunci kekayaan itu adalah sedekah. Dan kunci kemiskinan adalah pelit. Bapak Ibu, ini terus akan berlanjut sampai insya Allah COVID-19 ini selesai. Kemudian lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini yang sudah kami lakukan. Ini kurang lebih 3 tahun yang lalu ada teman yang sudah melakukan di Lumajang, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita modifikasi, ya, dengan bentuk yang lebih kuat. Jadi tempat ini terbuat dari galvalum, kemudian dalamnya diisi kayu, kemudian diisi gantungan, ada 30 gantungan, dan insya Allah 3 kilo atau 5 kilo, bahkan 10 kilo kuat setiap gantungan. Kemudian lebih banyak, ya, kemudian bisa terlindungi dari panas dan hujan. Kemudian ini sebagai syiar,
kemudian sebagai sosialisasi, dan ini akan terus kita evaluasi. Dan ini akan terus-menerus ya sejak pertama kali muncul pandemi COVID-19 ini sampai nanti selesai dan sampai selamanya. Karena kita tahu banyak orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi dan publikasi. Banyak orang yang menyampaikan bahwa publikasi itu adalah termasuk riya, ingin dipuji orang. Tapi saya menyampaikan dalam sudut pandang yang lain, bahwa itu adalah syiar. Dan salah satu akuntabilitas ASN adalah publikasi. Kemudian, dan hal itu menyebabkan trigger effect, ya, pemicu bagi kegiatan-kegiatan di tempat yang lain. Termasuk yang saya lakukan tadi itu mungkin skalanya lokal, tapi kalau saat itu dipublikasi, maka ia akan bisa men-trigger effect di tempat-tempat yang lain. Maka ia bisa jadi di beberapa tempat sudah mulai muncul gerakan-gerakan yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah video edukasi. Ya, video kreatif, video kegiatan, lagu dan yel, video kultum, lomba, video selesai dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggempur hoax. Ya. Karena hoax itu yang akan terus-menerus tanpa ada tandingan, nanti akan jadi kebenaran di pikiran masyarakat. Maka harus ada tandingan dari hoax tadi, yaitu dengan video-video edukasi. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu semuanya, adalah manajemen emosi. Karena setiap kita menghadapi tidak sedikit itu hambatan, tantangan psikologis dengan teman-teman, dengan orang lain, dengan masyarakat, ya, maka kita perlu hadapi dengan sabar. Ya. Kemudian sampaikan dengan sentuhan hati. Kemudian sampaikan dengan ramah. Kemudian dengan ceria, kasih sayang, kelembutan, ikhlas, dermawan, tawakal, akhlak mulia, dan humor. Bapak Ibu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Dan kembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Tuhan tidak membebani kita apa yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi kita yakin kita pasti akan sanggup untuk memikulnya. Bapak Ibu, inti dari new normal salah satunya adalah membiasakan yang tidak biasa. Maka mulai sekarang kita mulai membiasakan apa yang tidak biasa kita lakukan dalam new normal ini. Ya Bapak Ibu, terakhir saya ingin membaca puisi. Wahai ASN, jangan engkau merasa sudah beriman sebelum kau pastikan tidak ada satupun tetanggamu yang kelaparan. Wahai ASN, jangan kau merasa sudah beragama sebelum kau mengajak orang lain untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Tahukah engkau, orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghadik anak yatim dan tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wahai ASN, ketahuilah, seandainya orang-orang mati itu dihidupkan kembali, niscaya mereka akan rajin sedekah, karena mereka mengetahui jasadnya sedekah. Wahai ASN, ketahuilah, sedekah itu menolak bala, membuka pintu rizki, menghapus dosa, menyebabkan kasih sayang Allah, membuat hati bahagia, hidup jadi berkah, membuat kasih sayang di antara manusia, dan menjauhkan diri dari azab neraka. Wahai aparatur sipil negara, negara sedang memanggilmu. Negara sedang memanggilmu. Jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Tapi tanyakanlah pada dirimu apa yang kau berikan kepada negaramu. Terima kasih. Moderator, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita. Yang pertama Bapak Insinyur Heri Abdul Aziz. Mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan atau garis bawahin dari Pak Heri terkait bagaimana urgensi atau pentingnya atau pemahaman tentang pentingnya data pribadi yang intinya adalah tentang pelindungannya, jadi security-nya. Kemudian sehingga dampaknya bahwa kita itu harus melek IT. Di satu sisi harus melek IT, tetapi di satu sisi harus kita bijak dalam pemanfaatan IT. Dan poin yang ketiga adalah terkait dengan rencana adanya rancangan undang-undang. Jadi perlunya bagi kita semua ASN pemahaman tentang walaupun ini masih rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Mungkin itu poin pentingnya. Nah, untuk yang narasumber kedua luar biasa, tadi di awal-awal saya mau nangis ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama gitu ya. Apalagi melihat berbagai banyak pahlawan-pahlawan kita ya yang telah mendahului kita. Terkait dengan pandemi COVID ini itu adalah masalah.
Tetapi kita sebagai aparatur sipil negara, tinggal bagaimana cara pandang kita. Sekarang kita menganggap masalah ini adalah suatu tantangan. Dan kita harus terpanggil karena salah satu fungsi ASN kita adalah memberikan pelayanan masyarakat secara. Nah, tantangan ini akan memunculkan kepedulian yang tadi dengan istilah Pak Taufik itu adalah kesalehan sosial gitu ya. Ini sangat terkait. Nah, dari mindset atau cara berpikir kita terhadap problem adalah bukan sekedar masalah, tapi ini merupakan tantangan. Nah, maka akan merubah kita, mindset kita akan berubah tindakan atau mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan atau habit yang dilakukan secara terus-menerus nanti akhirnya akan membentuk karakter kita. Dan yang intinya karakter akan mewarnai bagaimana kita bersikap terutama dalam fungsi kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik. Barangkali itu Bapak Ibu yang ingin saya garis besar atau garis bawahin dari kedua narasumber kita. Baik Bapak Ibu, masih punya sesi waktu 30 menit kurang ya, sekitar 25 menit. Baik, kita manfaatkan sebaik-baiknya, mumpung ada narasumber kita yang hebat-hebat ini. Silakan saya buka sesi pertanyaan. Untuk yang pertama, jadi sesi pertanyaan ada 3 penanya. Mohon disampaikan secara singkat dan jelas, karena waktu kita pendek. Yang pertama, saya ambil dari floor ini, silahkan yang duluan angkat tangan. Mohon Bapak Ani. Pencet aktif. Itu akan muncul nanti ya tanda atau tanda tangan gitu ya, tanda tangan. Ya, silakan yang mau reaktif. Nanti yang kedua akan saya ambil dari pertanyaan yang dari mengikuti dari YouTube. Silakan. Assalamualaikum Bu Ani. Oh ya, jadi baik, pertanyaan pertama dipersilakan Pak Hendy Sofi. Mohon perkenalkan secara singkat nama, instansi, jabatannya apa dan instansinya dari mana. Dipersilakan. 1 menit cukup ya Pak Hendiansah. Siap. Assalamualaikum Bu Ani Suprihartini. Saya Hendiansah dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Heri ya, karena cuma dikasih waktu 1 menit, saya menanyakan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, seberapa amankah kalau kita mencatat password Bapak Hendiansah suaranya hilang. Bapak di-unmute dulu Pak Hendiansah. Ya, maaf. Pertanyaan yang pertama, seberapa amankah pada saat kita mencatat password atau PIN yang ada pada menu HP? Catatan itu kan ada di smartphone. Amankah catatan kita berupa PIN ataupun password, misalnya PIN bank ataupun apa namanya password yang ada di email kita? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, kita mengetahui bersama kita mempunyai smartphone, kita kemana saja kita selalu diikuti oleh Google. Saya waktu tahun 2011 kayak saya ke daerah, Google itu mengetahui aktivitas saya. Nah ini kan apa namanya macam kita tuh nggak enak gitu ya. Nah apakah Pak Heri dalam hal ini ada tips bagaimana caranya Google tidak dapat mengikuti aktivitas kita? Sekian dan terima kasih pada Bu Ani dan narasumber yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua akan saya bacakan. Ada pertanyaan yang sudah kita pilih dari YouTube, ya. Yang pertama dari Bapak Mulyadi Fajar dari Bapelkes Provinsi NTB. Yang disampaikan seperti ini. Kadang kreativitas dan inovasi tidak atau belum selaras dengan perkembangan dan kebijakan di daerah. Bagaimana aparatur sipil negara atau Widya Iswara dalam mengantisipasi ini supaya tidak menjadi bumerang bagi kita? Terima kasih. Di sini tidak spesifik ditujukan ke siapa, barangkali nanti Pak Paso bisa merespon, Bapak Paso. Ya. Baik, yang ketiga akan saya ambil dari chat, tapi sepertinya chat ini nggak ada yang pertanyaan spesifik. Kalau seperti itu akan saya kasih kesempatan satu lagi di ruang Zoom ini. Silakan. Ya, Bapak Marianto. Ya, silakan Bapak Marianto.
Singkat dan Terima kasih Bu Ani, terima kasih. Singkat aja ya Bu. Ini pertanyaan saya tujukan kepada Pak Heri. Luar biasa materi Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Pertama bahwa fenomena atau contoh kejadian yang Bapak sampaikan tadi hanya contoh kecil di masyarakat ya Pak. Betul. Nah, pertanyaan saya pertama, instansi atau lembaga mana yang paling bertanggung jawab atau berwenang untuk melindungi masyarakat terkait dengan kebocoran data pribadi ini, pertama. Yang kedua, langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan instansi tersebut dalam hal melindungi data pribadi dan melindungi masyarakat dari kebocoran data pribadinya. Yang terakhir, fenomena atau modus atau tipologi kebocoran data atau pencurian data itu kan banyak ya Pak. Apakah tidak sebaiknya instansi yang berwenang tersebut mendata, membukukan Pak, model-model atau modus-modus pencurian data atau penyalahgunaan data pribadi itu kemudian ini dipublish atau disosialisasikan sehingga masyarakat itu tahu Pak bahwa kalau saya dihubungi demikian inilah awal dari kecurian data. Tadi Bapak sampaikan kalau ada SMS misalnya tentang hadiah itulah awalnya. Itu kan baru salah satu contoh ya Pak. Jadi harapan saya instansi yang berwenang ini mohonlah membukukan modus-modus tipologi pencurian data yang selama ini terjadi dan dipublikasikan sehingga masyarakat tahu, Pak. Demikian, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Ani. Oke, sama-sama Pak Marianto sudah ditangkap pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Pak Hendiansa ditujukan ke Pak Heri. Pak Heri, poin pentingnya adalah seberapa amankah terkait dengan kita biasa menge-share PIN di HP maupun di email. Yang kedua terkait dengan smartphone, bagaimana kita aktivitas-aktivitas ya tidak diizinkan oleh seseorang yang berniat tidak baik. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi untuk Pak Paso saya minta untuk merespon yang terkait dengan kreativitas dan inovasinya tidak selalu selaras atau dengan kebijakan di daerah. Bagaimana antisipasi kita gitu ya. Dan yang ketiga, Bapak Marianto ditujukan lagi ke Pak Heri, yang intinya adalah bagaimana siapakah instansi yang paling berwenang dalam hal ini terkait dengan kebocoran-kebocoran seperti yang Bapak jelaskan tadi, dan langkah-langkah konkretnya apa. Serta yang satu adalah saran bagaimana kalau kasus-kasus yang sudah terjadi, yang sudah dideteksi, dibukukan sehingga dan dipublikasikan kepada umum, ya sehingga publik bisa mengantisipasinya. Demikian Bapak dipersilahkan Pak Heri dan Pak Waso untuk meresponnya. Saya dulu Bu Ani atau siapa? Pak Heri dulu. Pak Heri pertanyaan. Ya, silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Hendiansa gitu ya. Terkait data yang kita simpan di HP kita. HP kita itu kan sebetulnya punya fitur pengaman yang cukup baik. Yang terakhir ya masalah retina, yang kemudian pakai sidik jari, itu dioptimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, password dan PIN itu sebaiknya memang secara rutin diubah. Ya kalau bisa perubahannya tidak di satu tempat. Misalkan saja ada folder tentang PIN, kemudian PIN 1, PIN 2 kita rubah gitu ya. Nah ini kalau misalkan bobol ya kena juga. Jadi perubahannya kalau bisa tidak di satu tempat. Jadi sekali lagi pengamanan dari gadget yang kita punya kita optimalkan. Kiat-kiat untuk strong password, katakanlah itu sudah banyak kita baca, huruf besar, huruf kecil, simbol, angka seperti itu, garis miring gitu. Itu kita manfaatkan dengan baik agar kita mulai dari diri kita melindungi data pribadi kita. Yang berikutnya masalah kita diikuti terus oleh Google. Ini memang fenomena yang tidak bisa kita hindari. Tapi yang paling gampang kalau tidak mau diikuti ya Google Maps-nya dimatikan. Itu yang paling simpel sehingga ya kita tidak tahu kemana. Kemudian yang kedua ya jangan sampai kemudian aktivitas kita umbar juga di media sosial yang dikeluarkan oleh Google barangkali gitu ya. Kemudian kita tulis di sana, hari ini kita ke sini, besok kita ke situ. Itu akan terekam dengan baik. Aktivitas kita itu bisa ditelusuri dengan baik. Kemudian yang berikutnya dari Pak Marianto, instansi yang berwenang melindungi, di rancangan undang-undang itu disebutkan pengendali data pribadi.
itu instansi pertama yang memang harus melindunginya. Tadi saya sampaikan bahwa misalkan saja data Widya Suara dikelola oleh IWI. Kita menyerahkan semua informasi ke Widya Suaraan kita kepada IWI. Nah, IWI lah yang instansi yang berwenang melindungi data pribadi kita sebagai Widya Suara. Kemudian kalau IWI katakanlah menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, yang disebutkan prosesor data pribadi, itu pihak lain juga yang menjadi instansi yang memang berwenang melindungi. Kemudian langkah konkret bagaimana melindungi data pribadi, tentunya penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kasus Ilham Bintang misalkan, ya, itu ya 8 orang langsung terciduk. Ada pegawai bank di sana yang terciduk. Kemudian penggunaan ujaran kebencian yang menggunakan akun orang lain pun sama. Penegakan hukum itu langkah konkretnya. Kemudian yang terkait tadi jenis-jenis modus harus kita bukukan. Memang terus terang saja kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika belum membukukan ragam dari jenis-jenis tadi. Ini terima kasih masukannya. Tapi usaha saya di forum ini ya dalam bentuk mensosialisasikan walaupun itu hanya sebagian kecil. Ya, tapi ini masukan dari Pak Marianto akan coba kami sampaikan kepada tim di Kominfo untuk katakanlah seberapa rentangnya, seberapa panjang sih, seberapa luas sih, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Marianto, terima kasih Pak Hendy. Ya. Dan saya juga sebetulnya sudah membaca banyak chat yang ada di sini. Itu saya tidak tahu apakah nanti ada kita diharuskan menjawab, kemudian kita serahkan kepada pihak IWI untuk ditampilkan, gitu ya. Tapi ini sudah saya catat beberapa pertanyaan yang ada di chat. Demikian Ibu Ani. Baik, terima kasih Pak Heri. Karena memang jawaban itu juga bisa langsung di sini Pak, di file. Juga bisa langsung dipakai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, tadi Yanto, mudah-mudahan Pak ya atas jawaban dari Pak Heri. Baik, dipersilakan Pak Paso untuk pertanyaan yang kedua tadi. Ya, terima kasih Ibu Ani. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saya tadi menyampaikan dengan semangat yang berapi-api, tapi sebetulnya orangnya ini lembut. Orangnya ramah, insya Allah ya, orangnya lembut. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sesungguhnya regulasi itu sudah memberikan keleluasaan yang sangat besar sekali untuk kita berinovasi. Ya. Sebagaimana contoh tadi, LAN sudah melaksanakan lomba-lomba inovasi. Kemendagri melakukan lomba-lomba inovasi pelayanan publik. Kemudian Menpan RB juga sudah melakukan lomba-lomba inovasi, bahkan tidak hanya di instansi pemerintah, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Ya. Jadi secara regulasi, insya Allah, ya, sekarang ini regulasi semakin memberikan keleluasaan yang besar sekali untuk adanya inovasi. Hanya saja di lapangan itu sepertinya bukan bertentangan dengan regulasi, tetapi tidak selaras dengan stakeholder yang terjadi di beberapa tempat. Ya. Jadi tidak selaras atau bertentangan dengan stakeholder. Oleh karena itu kita perlu petakan stakeholder itu. Ya. Mana stakeholder yang mendukung, mana stakeholder yang tidak mendukung, ya. Mana kekuatan kita, kelemahan kita, ya. Kemudian kita lakukan komunikasi dengan stakeholder tersebut, ya. Khususnya yang kita konsentrasi kepada stakeholder yang tidak mendukung, ya. Atau stakeholder yang apatis, kita lakukan komunikasi. Ya. Kemudian kita bangun tim untuk melakukan mewujudkan inovasi yang kita rencanakan. Ya, mungkin itu jawaban saya. Jadi sesungguhnya regulasi sudah memberikan keleluasaan yang besar untuk adanya inovasi. Yang kedua, biasanya di lapangan terjadi ketidakselarasan dengan stakeholder, sehingga kita perlu membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder dan membangun tim, kemudian kita petakan kekuatan. Itu aja, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Baik, saya buka sesi kedua ya Bapak Ibu. Karena sisa waktu kita tinggal 10 menit, mungkin untuk di ruang ini satu pertanyaan
Baik, disilakan Pak Purba. Ya, silakan Pak Purba. Terima kasih. Dengar suara saya? Jelas. Ya, Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Kabar baik, Pak. Saya singkat. Ya, Salah Pak. satu data pribadi yang wajib dilindungi di Undang-Undang 24 tahun 2013 adalah iris mata. Ya. Iris mata. Saya bekas kepala dinas kependudukan. Baik. Kalau sidik jari, saya paham kenapa harus dilindungi. Tapi iris mata, saya sampai sekarang belum paham kenapa harus dilindungi. Itu aja. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih poinnya. Yang kedua, ini ada pertanyaan juga dari YouTube, perlu saya sampaikan. Dari Bu Yana Irawati dan Fajar Nugroho. Bagaimana melindungi data pribadi di era pandemi saat ini, di mana webinar banyak menggunakan media online. Ini selaras dengan pertanyaan Bu Wahyu Suprapti juga. Bagaimana melindungi data terkait dengan banyak kegiatan di webinar. Contohnya Bapak, seperti kita misalnya Zoom, banyak informasi yang di Pak Heri, dua pertanyaan. Putus-putus, Bu. Respon. Halo? Ya, persilakan Pak Heri. Baik. Pak Purba dan satu lagi yang bacakan tadi. Baik, terima kasih dari Pak Purba mengenai iris mata. Jadi pengaman itu ada pengaman yang memang melekat pada diri kita, Pak. Melekat pada diri kita itu misalkan saja apa namanya sidik jari, iris mata, atau nadi. Sebetulnya semua itu memang harus dilindungi. Jadi tidak mungkin katakanlah hanya sidik jari saja dilindungi, mata tidak. Sebetulnya mata ini juga apa namanya salah satu bentuk perlindungan yang memang sangat spesifik, Pak. Jadi yang melekat pada diri itu betul-betul spesifik. Ada tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, pengaman yang memang buatan ya tadi password, username seperti itu kan apa namanya buatan. Kemudian kenapa iris mata harus dilindungi? Tentunya apa namanya pada saat kita katakanlah membuka sebuah data center, ruangan data center yang dipakai adalah bukan sidik jari tapi iris mata. Pada saat itulah iris mata memang harus dilindungi. Jadi karena tadi sebagai salah satu bentuk pelindungan yang memang melekat pada diri kita. Kemudian yang berikutnya Ibu Ani saya tidak begitu apa namanya menyimak pertanyaan dari Ibu tadi. Gimana Ibu? Maaf. Ibu Ani. Baik, Pak Heri. Saya ulang, Pak Heri. Yang kedua saja, Bu. Oke, kedengaran Bapak Heri? Suara Ya, saya? Bu. Ya, Bu. Kedengaran? Saya ulang ya, Pak. Dengar, Bu. Jelas. Ya, ada yang bertanya, Pak, bagaimana melindungi data pribadi di era pandemi saat ini, di mana kita banyak pemanfaatan atau melakukan webinar-webinar. Contohnya ya, seperti ini, Pak. Ya. Jadi menggunakan berbagai macam aplikasi, ada Zoom, ada Zoom Cloud Meeting, ada meeting kita, ada banyak lah yang kita gunakan. Ya. Nah, ini juga banyak informasi Pak di bawah nggak aman. Terus bagaimana sikap kita atau bagaimana cara melindunginya? Intinya itu Pak Heri, bisa ditangkap? Baik, Bu. Jadi pada intinya melindungi data pribadi itu ya pertama tentunya adalah si pemegang data pribadi. Kalau kita bicara Zoom pasti harus Zoom-nya. Saya yakin pihak Zoom memang kita pernah dengar bahwa mereka kebobolan, tapi semakin ke sini mereka saya yakini makin aman. Tapi yang tadi, yang pertama memang si pengelola dari data pribadi yang dalam ini adalah Zoom. Gitu ya. Yang kedua tentunya dari diri kita sendiri. Kalau kita bicara yang lebih luas, ya kita memang harus hati-hati dalam hal katakanlah yang tadi saya sampaikan membuat password itu yang mulailah hati-hati. Jangan nomor 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian jangan menggunakan nama-nama umum, tapi ada aturan mainnya. Nah, untuk pengelola Zoom, katakanlah seperti hanya Iwi atau Bu Susi atau Bu Ani, gitu. Memang kejadian yang sempat
heboh secara nasional itu ada peserta yang kemudian menampilkan video tidak baik. Nah ini memang mulai katakanlah si hostnya sendiri harus begitu kuat, begitu ada yang tidak sesuai dengan profil yang masuk ke apa namanya ke host, ya langsung dimatikan saja. Itu cara melindunginya dari sisi katakanlah host, dari sisi si penyelenggara Zoom dalam hal ini. Seperti itu. Halo, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri, cukup clear ya, cukup gamblang. Baik, ini kita masih punya waktu 4 menit, bisa kita manfaatkan. Mungkin saya kira 2 menit gitu ya, nanti yang 2 menit untuk penutupan gitu ya. Silakan satu lagi dari floor ini. Ya, dipersilakan, siapa yang mau bertanya? Ya, mohon maaf, ini Bapak, tapi namanya di sini Pak siapa namanya Galaxy J4 ya? Iya, salah satu ya Pak ya, harusnya pakai nama data itu ya Pak ya. Mohon perkenalkan diri Bapak yang Galaxy J4. Bapak unmute dulu Bapak. Halo. Ya, terima kasih. Oh. Terima kasih. Oh, singkat ya Pak. Singkat dan jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya. Terkait dengan apa yang seminarkan hari ini, ya, terkait dengan ASN menghadapi COVID-19, ya. Semuanya kita berharap COVID ini segera berakhir. Amin, amin. Terus yang lain bahwa kita sebagai pelaksana kebijakan, jadi kita melaksanakan apa yang menjadi kebijakan daripada mereka ini hanya menekankan kembali saja, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat itu adalah satu langkah untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mohon maaf tapi dengan Bapak siapa? Pak Eko Wahyudi dari Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Oh, panggilannya Pak Galak. Pak Eko Wahyudi dari Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara gitu ya, karena waktu kita mepet gitu ya, sempit sekali, padahal sebenarnya seru sekali ya terkait materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Baik Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Bu Susi, ya, karena saya tugasnya memandu di acara khususnya webinar ini. Ya, Bapak Ibu mohon perhatiannya, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu agar mengklik tombol subscribe ya di channel yang di PPIW YouTube Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nanti materi juga akan kita sampaikan ya Bapak Ibu. Nanti barangkali Pak Endan bisa menge-share di sini Pak Endan alamatnya di bit.ly ya. Oh, webinar ya. Seri 2. Baik kembali, terima kasih kepada khusus kita Pak Heri Dewanto. Terima kasih. Rena. Mohon di mute Pak host. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah ditayangkan. Kalau Bapak Ibu ingin mengunduh materi, dipersilakan di sini ya Bapak Ibu ya. Baik, saya tutup. Sekian Bapak Ibu. Terutama terkait dengan bagaimana kita sudah paham pentingnya data pribadi kita yang memang harus dilindungi, dan kita harus wise atau bijak dalam penggunaan IT tersebut, walaupun kita memang dituntut untuk IT.
Dan kemudian diharapkan kita saat ini semakin peduli, semakin care terkait dengan berbagai macam problematika ekonomi maupun sosial di sekitar lingkungan kita yang sangat terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Demikian barangkali, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Dan sekaligus pengumuman Bapak Ibu, besok ada acara lagi webinar dari DPP IWI seri ketiga yang tidak kalah serunya ya. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup webinar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu narasumber dan Bapak narasumber. Narasumber, panitia, Manfaat sekali. bersama. Untuk bersama. Silakan Ibu Susi. Ikuti dengan melati harus memanggil di pagi hari. Makin Final saya juga. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih semuanya. Ibu Ani. Terima kasih Pak Heri. Pak Bambang. Pak Bambang semuanya. Semuanya. Bu Susi. Terima kasih. Iya, Bu Susi. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua panitia, narasumber. Terima kasih. Panitia semua panitia dan semua narasumber. Munculkan dulu Bitly-nya, Bu. Kembali di lain waktu. Waalaikumsalam. Semangat ya Pak Terima kasih. Sekarang Bu Susi. Saya Bu Susi. Kawin. Sudah ketemu kembali. Ibu Susi. Terima kasih. Pak Paso. GCL. Selkasar Maluku Utara memanggil. Baik, Mbak. GCL. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Susi. Ini kita print lagi ya. Jumpa lagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Paso. Ya, Pak Paso, terima kasih. Sama-sama. Semuanya. Terima kasih, selamat Pak Paso. Terima kasih. Mbak Ani kapan kesini? Pak Anan. Terima kasih, salam dari Madiun. Izin lift dulu, Pak Paso. Terima kasih. Terima kasih. Salam hormat. Sama-sama, Bu Susi, terima kasih. Madiun. Iya Pak Anan, salam hormat dari Kabupaten Madiun. TPSDM NTB. Dari Pacitan, salam dari Pacitan. Seluruh WIB PSDM Jatim. Semuanya. Bu Ani. Luar biasa, sangat asik ya. Sampai jumpa lagi. Izin lift dulu. Terima kasih, izin. Terima kasih Bu Susi. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Oke, Pacitan, terima kasih. Bu Ani, ingat Pak Endar
langsung kirim saja Pak. Bu Ani. Iya, Bu Susi, siap. Fotonya mana? Foto Pak Endan. Tidak sempat foto. Screenshot, foto screenshot. Tadi ada yang sempat foto nggak ya? Sudah semua. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua di screenshot. Oh ya di sini. Iya, nek screen. Salam. Iya. Si Bu Ani sukses. Kan kelihatan semua. Apa so? Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak Pasu. Terima kasih. Tidak hadir ya? Di screenshot Bu. Ya. Kalau bisa di screenshot. Ya. Di screenshot semuanya. Halo Pak Pasu. Ya, ya. Terima kasih Pak Tapi Paso sudah banyak. dan teman-teman semua. Terima kasih Bu Pak Bapak Paso sudah semuanya. memberikan pencerahan. Ya, halo. Assalamualaikum Ibu Panitia. Terima kasih. Saya di email belum ada ya sertifikatnya. Sudah ngisi pasti dapat. Coba dipastikan. Narasumber. Mohon di screenshot Bu. Tanya. Realnya kan biar ada nanti. Terima kasih. Makasih Bu Susi. Bu Susi Jambi. Bu Ana, selamat siang Bu Ana. Jawa Barat. Oh ya. Pak. Terima kasih Bu Susi. Malam. Dari siapa? Mas selamat siang. Bu Ana. Oh ya, Bu Ana. Bu Ana. Selamat siang. Para dire ning kene lho. Upalkes itu apa ya? Upalkes itu apa Bu? Tak kok payuan. Ya, makasih Bu Susi. Mana ini? Oke, makasih. Ayo kan daftar hadirnya ning kene berarti buka apa? Ya langsung dibuka di Berarti sertifikat mana sertifikat? Iya, aku tak foto, tak kene tak foto. Jambi. Berarti wujud ya wis koyo link ngono kuwi. Terus Mbak Susi. Bu Susi, terima kasih sahabat-sahabat semua yang semangat. Terima kasih dari teman-teman. Bu, link untuk sertifikat mana ya, Bu? Tolong di-share lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya peserta webinar DPPIW seri 2. Mengingat waktunya sudah selesai, jadi kami akhiri acara kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Acara webinar saya cukupkan di sini. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih Pak Nailul. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masuk ke email masing-masing. Jika yang belum mengisi daftar hadir, link daftar hadirnya sudah disampaikan lewat email Bapak Ibu masing-masing. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nailul, Bu Susi, Pak Ilham, Pak Nailul. Semuanya. Pak Paso, Pak Eri, terima kasih. Maaf, saya matikan untuk Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Bu Susi, Bu Ani, Saya matikan. Pak Nailul.